maka di sini akan tampil tampilan dari layar handphonenya di bagian laptop atau komputer kalian, dan kita bisa menggerakkan dengan menggunakan mouse dan keyboard yang ada di komputernya, kayak gini. Hai teman-teman semua, dalam video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan layar handphone ke dalam layar laptop atau komputer kalian dengan menggunakan kabel data USB. Baik, langsung aja, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah awal, di sini teman-teman harus persiapkan dulu untuk aplikasi yang kita akan gunakan. Untuk link download dari aplikasinya akan saya letakkan di dalam kolom deskripsi dari video tutorial ini. Di sini ada dua aplikasi ya teman-teman ya. Ini yang pertama ada SCRCPY, ini ada dua versi yang untuk 32 bit dan 64 bit. Lalu yang kedua ada Universal ADB Driver. Nah, kita akan install dulu yang ini teman-teman, Universal ADB Driver. Kita klik dua kali. Oke, klik next. Next lagi. Next. Jika muncul pop-up, silakan klik yes. Lalu berikutnya klik close kalau sudah. Oke, kita sudah menginstal dari Universal ADB Driver. Jadi, untuk aplikasi ini digunakan agar komputer kalian mengenali dari handphonenya. Di sini kita menggunakan yang versi universal, jadi seharusnya sudah bisa mendeteksi untuk handphone Android saat ini. Kalau nanti ternyata nggak terdeteksi, teman-teman bisa menginstal ADB Driver sesuai dengan merek handphonenya. Semisal, untuk HP Vivo, teman-teman bisa googling aja dengan keyword Vivo ADB Driver. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berikutnya kita harus menentukan untuk aplikasi SCRCPY-nya. Kita menggunakannya 32 bit atau 64 bit. Nah, caranya untuk mengetahui Windows-nya itu pakai 32 atau 64, teman-teman bisa klik Start. Lalu di sini tuliskan aja Run. Seperti ini. Lalu klik ini ya, Run. Lalu berikutnya tuliskan aja di sini ya, DXDiag. Tuliskan aja di sini DXDiag seperti ini, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Terlihat Windows yang saya gunakan adalah Windows yang 64 bit. Ya, jadi saya menggunakan SCRCPY yang versi 64. Oke, saya close. Ini teman-teman ya, saya klik kanan, copy. Saya letakkan di drive C aja, biar nanti lebih mudah untuk mengaksesnya. Jadi di drive C sini saya klik kanan, paste. Continue. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tampilan dari handphonenya. Dalam contoh ini, saya menggunakan handphone Redmi Note 8 Pro. Nanti buat teman-teman bisa menyesuaikan aja secara settingannya ya. Di sini saya masuk ke menu setting. Lalu berikutnya masuk ke About Phone. Lalu berikutnya di bagian MIUI version, di sini saya tekan beberapa kali sampai masuk ke Developer Mode. Saya tekan beberapa kali seperti ini ya. Nah, sampai muncul tulisan You are now a developer. Berarti sampai sini kita sudah mengaktifkan dari mode developernya. Nah, setelah itu saya back. Dan saya masuk ke di sini additional setting ya, di menu utamanya. Di sini ada additional setting. Lalu silakan scroll ke bawah, ada yang namanya developer option. Klik aja. Lalu di menu developer option teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan teman-teman bisa aktifkan ini ya, USB debugging. Tapi di sini saya akan colokkan untuk kabel datanya ini ya, yang mengarah ke komputernya. Ini ya, jadi saya tancapkan dulu untuk kabel Type-C-nya seperti ini. Ya, kalau muncul seperti ini saya cancel aja. Lalu saya aktifkan USB debugging. Oke, di sini saya centang aja, silakan tunggu untuk waktu mundurnya ini. Oke, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini kita sudah men-setting di bagian handphonenya ya. Kita kembali ke tampilan dari komputernya. Oke teman-teman, setelah kita men-setting di bagian smartphone-nya, berikutnya kita kembali ke tampilan dari komputernya ya.
Di sini di drive C yang ada file strcpy-nya, saya akan ekstrak untuk filenya. Saya klik kanan, extract here. Oke, ini adalah hasil dari ekstrak datanya, teman-teman. Silakan dibuka untuk foldernya. Lalu di sini ada file dengan nama strcpy.exe. Ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik 2 kali di sini ya, strcpy-nya. Nah, otomatis ini layar handphonenya akan tampil ya, teman-teman. Ini saya minimize aja untuk terminalnya. Nah, kita sudah bisa melihat tampilan dari si smartphone-nya langsung di dalam komputer seperti ini dan menggerakkan dengan mouse. Kalau nanti teman-teman ternyata nggak bisa menggerakkan dengan mouse, settingannya agak sedikit berbeda ya di setiap handphone ya, teman-teman ya. Pokoknya teman-teman setting aja di menu setting, lalu di bagian additional setting di developer option. Nah, teman-teman coba otak-atik di beberapa option di bawah sini ya. Dengan settingan seperti ini kurang lebih, saya bisa menggerakkan si tampilan dari smartphone-nya ini menggunakan mouse dan juga bisa mengetik pakai keyboard dari komputernya. Silakan disesuaikan aja untuk settingan dari si developer option-nya. Jadi coba-coba aja ya, teman-teman. Oke, berikutnya kalau teman-teman ternyata menemui si tampilan dari HP-nya di layar komputernya itu patah-patah ya, dikarenakan resolusi dan bitrate-nya, teman-teman bisa membuka dari aplikasi strcpy-nya secara manual menggunakan terminal. Caranya seperti ini. Ini saya close dulu ya. Oke, saya close. Berikutnya saya akan membuka yang namanya terminal. Terminal itu kita bisa klik start, lalu tuliskan aja di sini cmd kayak gini. Lalu klik command prompt. Nah, setelah kita masuk di command prompt, kita itu harus masuk ke dalam folder ini, strcpy yang ada di drive C. Caranya kayak gini. Tuliskan aja cd spasi C seperti ini, !2, lalu backslash. Seperti ini, lalu tekan enter. Nah, maka dia akan masuk ke drive C. Ya, posisinya di sini drive C. Sekarang kita tinggal masuk ke folder ini, strcpy. Kita bisa tuliskan cd spasi strcpy kayak gini, lalu tekan tab pada keyboard. Maka dia akan melengkapi nama dari foldernya, kayak gitu. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Kita bisa mengetikkan strcpy kayak gini. Lalu berikutnya kita bisa memasukkan berapa resolusi dari tampilan handphone yang ditampilkan ke layar komputernya. Contohnya seperti ini. Saya tuliskan spasi min m seperti ini 1920. Nah, berarti kalau kita menuliskan perintah seperti ini, maka saya akan menampilkan resolusinya 1920. Kalau ternyata nanti teman-teman masih patah-patah, bisa menurunkan resolusinya, misal 1280. Pokoknya dia semakin kecil itu semakin tidak memberatkan komputernya, kayak gitu. Oke, dalam contoh ini saya pakai 1920, kayak gini ya. Spasi. Berikutnya kita bisa memasukkan yang namanya bitrate atau kecepatan transfer data, di mana semakin besar nilainya, maka akan semakin mengurangi patah-patah di tampilannya. Dalam contoh ini saya tuliskan min B 40M, kayak gini, lalu tekan enter. Nah, maka di sini akan tampil dari tampilan layar handphonenya. Maka di sini akan tampil tampilan dari layar handphonenya di bagian laptop atau komputer kalian, dan kita bisa menggerakkan dengan menggunakan mouse dan keyboard yang ada di komputernya, kayak gini. Baik, sekian dulu teman-teman tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis saja di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.